Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Halo Sobat Gemilang, ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama RSUD Muntilan dan tentunya akan membahas topik yang menarik seputar kupas tuntas Khitan bersama Khitan Ceria RSUD Muntilan. Dan kali ini Kalista Absari tidak sendirian. Sudah ada narasumber yang hadir untuk kali ini. Yang pertama adalah Mas Ahmad Sigit. Ini selaku koordinator tim Khitan Ceria. Selamat pagi Mas Ahmad Sigit. Selamat pagi Mbak Kalista, selamat pagi sahabat Gemilang. Oke, gimana kabarnya untuk hari ini Mas Ahmad? Alhamdulillah cerah sekali. Oke, ini panggilannya Mas Ahmad Sigit atau Ahmad atau Sigit aja nih? Panggil Sigit aja. Oke, Mas Sigit ya? Siap. Oke, dan narasumber selanjutnya adalah Mas Heri Purnomo. Ini selaku asistensi pelaksana Khitan Ceria RSUD Muntilan. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi. Oke, dan buat Anda nih sahabat Gemilang yang pengen mendengarkan siaran Jamus Gemilang kali ini, bisa Anda simak di YouTube Gemilang FM Official dan bisa Anda simak di live streaming di gemilangfm.id. Dan kita langsung aja membahas tentang yang namanya khitan atau sunat. Nah, sebenarnya khitan atau sunat ini seperti apa sih? Boleh dijelaskan nih, Mas Ahmad Sigit. Siap. Okay. Mungkin sebelum kita menjelaskan khitan atau sunat, mungkin saya akan bercerita sedikit ya. Boleh. Boleh? Banyak juga boleh. Mungkin saya akan bercerita sedikit awal mula kenapa di RSUD Muntilan itu ada tambahan pelayanan khitan atau sirkumsisi kalau bahasa medisnya itu. Oke. Awal mula itu karena memang dari masukan dari masyarakat waktu awal itu kita mengumpulkan masukan. Salah satu permintaan masyarakat itu buat di rumah sakit itu ada pelayanan, terutama untuk khitan, terutama untuk anak-anak yang SD, lalu anak-anak yang membutuhkan pelayanan khitan gitu. Lalu kami dari tim inovasi, karena memang ini di bawah tim inovasi home care ya Mbak ya. Kita membahas itu, alhamdulillah dari manajemen mendukung positif, lalu kita bahas dari berbagai pihak. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu muncullah namanya Khitan Ceria di RSUD Muntilan. Itu awal mula gitu. Lalu kita kembali ke pokok pembahasan tadi. Kalau definisi secara umum untuk khitan atau kita bisa masyarakat itu mungkin lebih mengenal dengan sunat, misalnya seperti sunat. Itu kalau kita di medis atau paramedis itu namanya sirkumsisi gitu. Itu secara umum ya, definisi secara umum itu tindakan memotong untuk menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup penis ya, depan penis, maksudnya penutup depan penis. Tidak hanya pada orang dewasa, akan tapi juga anak-anak, bahkan bayi pun itu ada. Gitu, tergantung dari permintaan dari pasien gitu. Kalau di Indonesia itu rata-rata untuk, kalau dari beberapa jurnal ya saya melihat itu rata-rata di antara sekitar umur 6 sampai 10 tahun itu paling banyak untuk peminat atau yang dilakukan khitan ini. Mungkin itu dulu Mbak. Oke, kalau dari sisi medis nih, kan ada tuh ya beberapa manfaat dari khitan sendiri. Nah ini bisa dijelaskan Mas Heri, monggo. Untuk manfaat sunat sebenarnya untuk mengurangi resiko-resiko ya, resiko dari penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan dari adanya penutup kepala penis ya. Biasanya kan kalau itu tidak dihilangkan kotor ya. Kotor dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelamin seksual atau yang penyakit-penyakit infeksi lah, yang karena disebabkan oleh
kotornya karena nggak dihilangkan itu. Oke. Aha. Sebenarnya kalau khitan itu kan wajib ya, dalam Islam pun juga wajib gitu ya. Wajib. Hubungannya dengan adanya kotoran tuh Mbak. Oke. Nah, kalau beberapa kasus itu ini kan yang sering terjadi banyak di usia 6 sampai 10 tahun. Atau sebelum dari umur itu apakah boleh dilakukan khitan ini sendiri dengan beberapa faktor seperti itu? Monggo. Sebenarnya untuk khitan itu bisa untuk dari mulai bayi sebenarnya. Oke. Untuk yang di asosiasi di Amerika itu menyarankan malah bayi. Oh, Sunat. kenapa? Iya. Karena dengan khitan bayi itu kan mereka belum mengenal istilahnya nyeri ya. Paling nangis saja. Rasanya bisa terkurangi gitu ya. Tapi juga untuk anak yang berumur itu bayi itu untuk tingkat penyembuhannya lebih cepat sebenarnya. Oke. Dan katanya untuk sunat bayi itu nanti anaknya jadi kuntet. Oh. Nah itu sebenarnya tidak benar di masyarakat. Oke, seperti itu. Mitos Mitos itu. ya. Oke, kalau di RSUD Muntilan sendiri, kalau khitan ini seperti apa sih? Khitan ceria ini sendiri boleh dijelaskan nih Mas Sigit? Oke, terima kasih Mbak Kalista. Untuk pelayanan di RSUD Muntilan sebenarnya kami memberikan ada 3 pelayanan untuk khitan atau sunat atau sirkumsisi ini. Yang pertama adalah one day care, lalu day care, lalu home care. Oh, Untuk bisa home care juga ya? betul. Lalu untuk yang one day care sebenarnya ini nanti yang melaksanakan adalah dokter spesialis bedah, lalu dengan dokter anestesi. Gitu. Lalu yang daycare itu nanti yang melaksanakan adalah dokter umum dan tenaga perawat yang profesional yang dalam hal ini pendelegasian, tapi tetap yang bertanggung jawab adalah dokter. Oke. Gitu. Jadi dengan pendelegasian, baru nanti perawat yang akan melaksanakan. Jadi sahabat Gemilang boleh memilih pelayanan kami, memilih yang mana gitu, mau minta dokter spesialis atau dokter umum atau dengan tenaga paramedis kami yang sudah profesional. Jadi nanti tergantung dari permintaan dari teman-teman. Kalau home care itu bisa dilaksanakan oleh dokter umum maupun perawat atau paramedis dengan pendelegasian. Jadi 3 pelayanan itu yang kita unggulkan untuk saat ini. Oke. Kalau misal mau daycare, nah itu bisa dijelasin untuk pemesanan atau misal mau berkonsultasi itu seperti gitu. apa? Betul. Alhamdulillah kemarin kita sudah mulai promosi ya lewat grup-grup WA di internal kami, dan ternyata positif, banyak yang menanya. Misal gini, Pak, Bu, misalnya saya mau konsultasi dulu bagaimana? Kami membuka konsultasi insya Allah secara gratis, mau via WA atau mau datang langsung, dan itu tidak dipungut biaya dari kami. Dan itu tidak melalui pendaftaran atau antrian, itu tidak perlu. Jadi cukup datang nanti janjian via WA. Nanti ini masih memakai nomor home care ya. Jadi karena yang bertanggung jawab atau menaungi sirkumsisi ini masih dalam tim inovasi home care. Jadi nanti tinggal WA saja di 0882 006 546 555 gitu. Nanti Sekali lagi boleh? boleh, siap. 0882 006 546 5-nya 3 kali, 555. Oke. Nanti WA saja, kadang misalnya tidak mantap via WA kan mesti ketemu gitu. Nah, ketemu juga akan lebih enak karena akan melihat anaknya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi mudah untuk kita menyarankan ini memakai metode apa gitu. Oh ini harus lebih, dia mau pengen siapa, dokter, udah nanti kita siapkan hari apa, lalu kapan gitu. Lalu kalau menghendaki di rumah ini bisa ini nanti dengan tinggal milih. Dan kita kalau ketemu anaknya langsung kadang juga lebih enak untuk mempersiapkan semuanya. Jadi bisa mau di rumah atau mau di rumah sakit kami melayani.
Oke. Mungkin seperti itu dulu. Oke, kalau metode yang digunakan, ini kan ada beberapa, pasti ada beberapa metode ya, yang mungkin konsumen, maksudnya pasien Iya. itu bisa memilih seperti itu. Ini bisa dijelaskan enggak, Mas Heri? Monggo. Untuk metode-metode sebenarnya ini kita merespon dari keinginan masyarakat sebenarnya. Keinginan masyarakat, kalau di rumah sakit memang pelaksanaan itu lebih berfokus pada manual atau konvensional gitu. Tapi kita kemarin Mas Sigit bilang merespon dari keinginan masyarakat. Karena di masyarakat berkembang banyak metode seperti laser. Sebenarnya laser itu bukan laser ya, Mak. Sebenarnya kauter ya, meluruskan saja. Terus ada yang metode lem, yang dilem sebagai pengganti jahitan. Oke. Sebenarnya lem itu sebagai pengganti jahitan. Oke. Terus ada metode yang ring atau klem. Ring sama klem itu sebenarnya prinsip kerjanya sama. Menghentikan suplai darah, makanan ke ujung kulit penis yang menutup kepalanya. Itu aja prinsipnya. Seperti pada bayi, seperti penggunaan pada kalau umbilical clamp atau untuk tali pusat, sebenarnya sistemnya sama seperti itu, hanya konvensional yang ditunda. Jadi pelepasannya akan alami, tidak ada jahitan, sebenarnya tidak ada jahitan juga. Pelepasannya alami, nanti setelah benar-benar nekrosis bagian depan itu, yang kalau yang klem sama ring itu akan lepas sendiri. Jadi akan nanti setelah lepas hasil dari sunatnya itu sudah kelihatan kalau lemnya lepas. Dan kalau untuk klem sama ring itu bebas untuk kena air, jadi untuk metode itu malah tidak menjauhi air untuk yang klem dan ring di masyarakat. Iya. Jadi perbedaannya itu ya. Iya. Pasti ada juga di perbedaan harga, tentunya pasti ya. Ini masih gede. Ini akan kita bahas nanti setelah break. Dan buat Anda sobat Gemilang yang maybe pengen bertanya untuk pelaksanaan kitan atau kitan daycare di RSUD Muntilan ini, Kitan Ceria, dan untuk Anda bisa bergabung di line WA 081578968968. Kita akan kembali saat lagi, tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Kang, wit-witane arep kok entek nggih, Po? Iya, lah mumpung ana sing nuku, tur larang. Kang, larang ya larang, tapi ya kudu dipikir dawa. Wit-witan kuwi bermanfaat kanggo udara lingkungane dhewe, tetep kejaga kesegerane. Tur nek kok entekke kampunge dhewe bisa dadi rawan longsor kaya desa sebelah kae. Njur piye apike? Sampeyan nandur meneh wae. Yen wis urip tur wis gedhe, wit-witan sing lawas lagi ditegor. Lah, kuwi wite ringin ora melu kok tebang? Ora, mesake gendruwone ora duwe omah.
Mari jaga lingkungan kita agar tetap hijau, aman, dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Dek, sayur karo buah-buahane kok isih utuh? Males mas, ora nafsu makan. Ojo ngono, kualitas konsumsi makanan ibu hamil mempengaruhi kualitas janin sing ono kandungan. Pengen duwe generasi stunting alias kuntringen. Ih, amit-amit yo mas. Stunting adalah masalah kurang gizi yang ditandai tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Stunting dapat menyebabkan kecerdasan anak di bawah rata-rata serta sistem imun tidak maksimal sehingga anak lebih mudah sakit. Mari cegah stunting dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan menyusui serta memberikan nutrisi yang baik, juga ASI eksklusif sampai usia anak 2 tahun. Rutin memeriksa kehamilan serta pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir, juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta rajin mencuci tangan dengan sabun. Dek, sayur karo lawe kanggo aku endi? Di ngapura mas, wis tak entekke. Waduh, iki ngidam apa doyan? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Sokorin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Gemilang, RSUD Muntilan mengembangkan layanan terbaru Kitan Ceria, Kitan Cepat, Rapi, dan Aman. Kitan Ceria Daycare, Kitan dilayani di RSUD Muntilan. Kitan Ceria Home Care, Kitan dilayani di rumah saja. Fasilitas Kitan Ceria adalah tindakan dan obat, kontrol di rumah 1 kali, merchandise, dan celana Kitan. Pilihan metode adalah manual, laser, ring, lem, dan teknoklam. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi nomor WA 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. Mau Kitan? Ya Kitan Ceria aja. Kitan cepat, rapi, dan aman. RSUD Muntilan bermutu dalam bekerja, amanah dalam melayani. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke sahabat Gemilang, Anda masih bersama saya Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh spesial bersama RSUD Muntilan, membahas topik yang menarik, kupas tuntas Kitan bersama Kitan Ceria RSUD Muntilan. Dan masih bersama kami dua narasumber kita kali ini yang sudah hadir di studio Radio Gemilang.
ada Mas Ahmad Sigit selaku koordinator tim Kitan Ceria RSUD Muntilan, dan juga Mas Heri Purnomo selaku asistensi pelaksana Kitan Ceria RSUD Muntilan. Mas Heri dan juga Mas Sigit masih stay ya? Masih, Mbak. Masih. Oke. Semangat. Semangat juga untuk menjawab pertanyaan yang sudah gabung barengan kita kali ini. Siap. Di line WA-nya Gemilang FM tentunya ya. Siap. Nah, sebelum ke pertanyaan, ini tadi Kalista juga udah sempat bertanya juga untuk harga terkait dengan Kitan Ceria ini. Pasti ada dong harga-harganya, dan untuk harga di jam kerja ataupun di jam luar kerja seperti itu pasti ada lah. Monggo silahkan boleh dibahas. Terima kasih Mbak Kalista. Sahabat Gemilang, mungkin saya bisa menyampaikan untuk tarif untuk pelayanan kami Kitan Ceria di RSUD Muntilan. Untuk daycare ini yang pertama yang dilakukan oleh dokter umum di jam kerja itu sekitar jam 7 sampai jam 14. Itu untuk tarifnya adalah 1.229.000. Nah, sangat kompetitif sekali dengan yang lain. Lalu kalau Bapak Ibu menghendaki di luar jam kerja, di antara jam 14 sampai jam 20 atau jam 8 malam itu 1.399.000. Oke. Lalu untuk home care ini datang ke rumah ya. Ini kalau dilakukan oleh dokter umum di jam kerja itu malah lebih kompetitif lagi. 959.000. Lalu kalau dilakukan di rumah itu 1.129.000. Itu yang dilakukan oleh dokter umum. Akan tetapi kalau Bapak Ibu menghendaki para medis atau perawat dengan pendelegasian, terutama perawat yang sudah terlatih dan penanggung jawabnya tetap dokter ini Bapak Ibu sekalian. Kalau di pagi hari jam 7 sampai jam 14 itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode manual itu 799.000. Metode laser itu 896, ring 1.099.000. Metode lem itu 1.119.000. Lalu metode teknoklem itu 1.299.000. Kalau di luar jam kerja, maksudnya jam 14 sampai jam 8. Karena kan kadang masyarakat tuh, Mas saya minta habis asar misalnya atau jam ini. Nah, itu kalau di luar di sekitar jam 14 sampai jam 8 malam atau jam 20 itu metode manual itu 949.000, laser itu 979.000, ring itu 1.349.000. Untuk metode lem itu 1.319.000. Sudah terakhir metode teknoklem itu 1.499.000. Dan harga ini sangat kompetitif sekali dengan yang lain, bahkan bisa dibandingkan mungkin lebih murah. Oke. Terima kasih. Oke. Terkait dengan harga yang tadi sudah disebutkan, ini dapat apa sih pasien seperti itu, Mas Heri? Kelebihan kami, ya? Ya betul. Kelebihan kami daripada yang lain untuk di tempat kami jelas kita dapat kontrol. Nanti karena ini dinaungi oleh tim home care, nanti yang mengontrol adalah tim home care. Lalu seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita dapat celana sunat, lalu dapat merchandise ya, alhamdulillah lumayan dengan harga segini dapat gratis kontrol, dapat celana hitam, dapat merchandise, terutama obat-obatan dan lain-lain sudah masuk di sini. Oke. Nah, pasti dengan beberapa metode yang tadi sudah disebutkan, ini ada juga keunggulannya. Nah, ini bisa dijelaskan Mas Heri untuk beberapa keunggulan yang bisa didapatkan ketika memakai metode tadi, atau keunggulan dari Kitan Ceria ini sendiri yang mungkin di rumah sakit lain belum ada seperti itu. Monggo. Terima kasih. Kalau untuk keunggulan Kitan Ceria masih Sigit yang lebih tahu ya. Oke. Ya Mas Sigit ya. Jadi mungkin nanti masyarakat akan diberikan banyak pilihan ya Mbak ya. Banyak pilihan, ada dikatakan Mas Sigit tadi, ada manual, laser, ring, lem sama teknoklem ya. Nah, mungkin sementara itu yang ada layanan yang ada di
Kitan Ceria ini, RSUD Muntilan ini. Oke. Untuk sebenarnya untuk khitan itu sering kalau kita ketemu sama klien itu mesti kita jelaskan bahwa proses penyembuhan itu sama sebenarnya, sama antara harus melalui fase-fase, fase penyembuhan bengkak atau fase inflamasi, fase penyembuhan dan fase remodeling. Jadi semua itu harus dilalui. Minimal 7 hari dan seterusnya. Nah gitu. Untuk keunggulan mungkin yang membedakan itu tingkat nyerinya. Yang membedakan tingkat nyerinya. Tingkat nyerinya akan ada yang lebih ringan, tapi tergantung juga dengan manajemen nyeri yang diberikan kepada si anak yang dikitan. Apakah dengan makanan itu bisa juga mempengaruhi nih, Mas Heri? Untuk makanan itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh untuk penyembuhan yang lebih cepat. Terutama yang tinggi protein ya. Kalau orang kita kenalnya ya kotes lah, kotes atau telur yang putih telurnya itu akan mempercepat proses penyembuhan. Dan untuk metode-metode ini tentunya harus ada orang yang kompeten ya. Dan alhamdulillah Mas Sigit sudah mencari orang-orang yang kompeten untuk menangani metode-metode ini. Kalau yang kita dengan delegasi atau kalau yang dokter insya Allah sudah ada. Ada tambahan mungkin Mas Sigit terkait terima kasih. keunggulan dari Kitan Ceria RSUD Muntilan ini? Untuk Bapak Ibu, sahabat Gemilang, sebenarnya kami kepingin ada 2 sesi ya. Nanti mungkin sesi selanjutnya mungkin kita menghadirkan penanggung jawab nanti dokter yang akan kita hadirkan juga. Nanti akan kita kupas tuntas teknik-teknik ini ya. Lalu secara sepintas tadi Mas Heri juga sudah menyebutkan. Akan tapi keunggulan di tempat kami dibanding dengan yang lain, terutama mungkin pribadi atau klinik. Yang pertama, kami mempunyai tenaga yang profesional. Penanggung jawabnya adalah dokter. Jadi khusus karena rumah sakit ya. Rumah sakit jelas perhatiannya beda dengan klinik maupun mandiri atau sendiri. Yang pertama tetap penanggung jawabnya dokter. Lalu untuk sterilisasi alat ini sama dengan waktu kita melakukan operasi. Jadi memang standarnya tinggi sekali dan terakreditasi. Lalu alat-alatnya kita baru dan modern. Seperti teman-teman yang lain, misalnya anak-anak yang takut disuntik, kita sudah memakai teknik yang tidak memakai jarum. Nah, itu lebih tidak menakutkan buat anak-anak gitu. Lalu harga. Kalau kita melihat harga jelas kompetitif sekali dengan yang lain. Kita dinaungi oleh rumah sakit dan penanggung jawabnya adalah dokter dengan harga segitu, dengan fasilitas. Nah, itu saya kira ini sangat menarik untuk warga Kabupaten Magelang yang menghendaki dan sahabat Gemilang. Mungkin itu yang bisa sampaikan, Pak. Kita reminder lagi nih Mas Sigit. Siap, tentang alur pendaftaran. Ini mungkin sahabat Gemilang juga tadi belum dengar untuk alur pendaftaran itu sendiri seperti apa. Terima kasih Mbak Kalista dan sahabat Gemilang. Yang pertama akan saya paparkan untuk alur pelayanan untuk daycare. Daycare Bapak Ibu tidak perlu antri, tidak perlu daftar. Maksudnya harus ke rumah sakit daftar di pendaftaran atau enggak. Cukup WA saja ke nomor home care atau ke 0882 006 546 5-nya 3 kali 555. Atau bilang aja, Mbak saya mau daftar ini hari ini, bisa minimal kalau bisa sehari sebelum pelaksanaan. Karena kami harus mempersiapkan semuanya gitu. Atau Bapak Ibu mau menghendaki konsultasi dulu, boleh, insya Allah kita fasilitasi dan gratis, monggo datang langsung. Bapak Ibu tidak waktu misalnya menghendaki di rumah sakit itu tidak di tidak di UGD atau di kamar operasi untuk yang
daycare ini nanti di poliklinik tindakan atau poliklinik home care sudah kita setting sedemikian rupa untuk pelaksanaan ini. Jadi ibu langsung datang, nanti janjian langsung menuju ke poli tindakan. Kalau misalnya bingung, nanti ketemu di depan, nanti kita antar. Gitu. Nanti ada yang memfasilitasi. Lalu kita lakukan, sudah selesai, nanti pulang pembayarannya di situ juga di poliklinik. Jadi tidak perlu ke kasir atau mana jalan-jalan ke sana, nanti kita yang memfasilitasi untuk yang daycare. Untuk yang home care sama prinsipnya. Monggo WA dulu yang dikehendaki seperti apa, nanti kita konsultasikan mau metode apa, mau keinginan apa, atau mau konsultasi dulu. Tapi nanti pelaksanaan di rumah boleh, silahkan monggo. Ya, yang penting WA dulu saja untuk tanya-tanya boleh. Lalu kalau yang home care nanti petugas kami yang akan datang ke sana. Biasanya kami hanya minta data kalau anak-anak tidak punya belum punya KTP, biasanya punya kartu anak kalau nggak salah ya. Kalau sudah pernah daftar di RSUD Muda lebih enak, kita hanya minta nomor rekam medisnya saja. Tapi kalau belum, mungkin difotokan kartu anak. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita tanya namanya siapa ini. Karena ini harus terdaftar di rumah sakit sama seperti pasien yang lain. Cuma keunggulan kami, pasien nggak usah kemana-mana, cukup aja WA, kami yang akan memfasilitasi seluruhnya. Lalu pembayaran kalau yang home care nanti di petugas yang melaksanakan sana. Siap. Mas Heri dan juga Mas Sigit, ini ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, beratensi, tanya-tanya seputar Kitan Ceria RSUD Muntilan ini. Selamat siang. Apa aja sih? Ini dari Bu Indah di Gerabak. Apa aja sih ya kelebihan dari Kitan Ceria ini? Monggo. Sepertinya ini Metode belum dengar ya. Kalau secara umum tadi sudah saya sebutkan, mungkin yang dimaksud ini mungkin metodenya, memilih metode apa mungkin gitu ya, atau seperti apa. Kalau secara umum di luar dari metode ya, secara umum keunggulan kami ya tadi ini di bawah naungan rumah sakit dan penanggung jawabnya adalah dokter langsung. Lalu tingkat kesterilan alat jelas kami sangat safety karena ini sama dengan operasi, lalu terakreditasi, lalu tarifnya juga sangat terjangkau. Untuk fasilitas nanti setelah kita ada tadi celana sunat, lalu kontrol Bapak Ibu. Ini mungkin jarang teman di sana-sana, mungkin kalau di tempat lain nggak ada kontrol. Di tempat kita ada kontrol. Ada kontrol. Lalu ada merchandise tadi, lalu obat dan alat jelas dari kita. Gitu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Kalau metodenya nanti mungkin sekilas nanti Mas Heri akan jelaskan, tapi pada prinsipnya nanti harapan kami ada sesi kedua, nanti penanggung jawab Kitan ini kita akan menghadirkan penanggung jawab teknisnya, nanti dokter yang juga akan menyampaikan. Nah, selanjutnya ini ada dari Mbak Ning yang ada di Keji. Untuk paket Kitan Ceria, apakah ada kunjungan kontrol? Karena pasca Kitan biasanya bisa saja terjadi sesuatu yang membuat orang tua atau anaknya panik ini. Yang kontrol ini dari pihak pasien atau dari RSUD Muntilan sendiri yang datang ke rumah? Gitu. Terima kasih. Dari Mbak siapa tadi? Mbak Ning di Keji. Dekat kalau Keji. Salah satu keunggulan kita adalah kontrol ya. Dalam arti tim kita yang akan ke rumah pasien. Jadi nanti akan melakukan kontrol bagaimana, lalu kondisinya dan lain-lain lah. Kalau ada tindakan ya ada tindakan, kalau enggak ya cuma misalnya kadang kan misalnya ada yang diperban misalnya, takut ngelepas, nanti kita yang lepas biasanya gitu. Ya, kadang seperti itu. Kalau enggak ada diperban kan Kalau misalnya sewaktu-waktu kondisinya kok ada keluhan misalnya WA saja ke nomor home care tadi. Sebutkan aja nama kemarin seperti ini, keluhannya apa gitu. Nanti akan kita follow up. Tapi jelas keunggulan kita adalah salah satunya adalah kita kontrol. Kontrol itu kita datang ke rumah, bukan pasien datang ke tempat kita, tapi kita yang mendatangi pasien. Siap. Ada Ibu Hanif di Kalinegoro. Selamat siang. Untuk Kitan sendiri, metode seperti apa sih yang paling mengurangi rasa sakit saat Kitan dan juga pasca Kitan? Monggo, bisa dijelaskan Mas Heri. Seperti yang saya katakan tadi ya,
di sini kan ada di area Semundilan ada metode hitan yang diberikan, yaitu metode manual. Manual itu dipotong dengan biasa ya, dengan orang biasa diketok nggo gunting lah, dipotong pakai gunting, terus dijahit, nah terus diperban. Biasanya ini manajemen nyerinya harus bagus, karena mungkin kalau manual itu paling perih ya, paling perih manual. Tapi hasilnya juga bagus kalau manual itu. Tapi nyerinya paling tinggi. Jadi harus manajemen nyerinya harus yang bagus. Nanti biar pasiennya juga nyaman. Untuk seterusnya itu untuk laser. Laser itu seperti yang katakan tadi, kauter ya. Itu menggunakan alat yang panas ya, alat panas. Itu tetap dijahit. Tapi perdarahannya minimal. Untuk proses penyembuhannya ya relatif sama sebenarnya, relatif sama dengan bantuan nutrisi yang adekuat, yang harus bagus nutrisinya. Memang hitan itu harus nutrisinya harus bagus. Kalau bagus kan ada kepercayaan di masyarakat ya. Oh tidak boleh yang amis-amis. Nah itu sebenarnya tidak benar ya. Tidak benar. Ada yang cuma dikasih tempe sama tahu tok. Itu yang kemungkinan sembuhnya lama. Iya, memang harus amis-amis itu boleh, harus malahan, terutama untuk yang protein tinggi. Ya kayak tadi kotes ya. Sama putih telurnya, jangan kuning telurnya. Ambil putihnya saja. Terutama yang ayam Jawa. Bukan yang ayam negeri. Ayam negeri apa? Ayam tinggi. Terus untuk yang tadi yang metode ring, keunggulannya itu lem sama teknoklem ya. Ini keunggulannya mereka tidak dijahit. Jadi tidak dijahit. Jadi untuk pasca pemasangan itu biasanya nyeri minimal sekali. Dan terapinya mereka ini berdua yang teknoklem sama lem itu terapinya terapi air. Jadi dengan lebih banyak kontak dengan air, akan lebih cepat lepas, iya, dan nyerinya akan lebih minimal, berkurang. Sebenarnya kalau ada nyeri dia berendam, itu nyerinya berkurang sekali. Jadi kalau yang ring sama teknoklem itu terapinya terapi air. Jadi dengan terapi air nyerinya akan lebih banyak berkurang. Selain itu juga harus ya sama tadi, nutrisinya juga harus bagus. Manajemen nyerinya juga harus bagus. Jadi dari tim nanti mungkin ya Mas edukasi untuk manajemen nyeri. Itu masuk di kunjungan tadi ya, konsultasi itu tadi ya. Kontrol. Sedangkan untuk yang metode lem ini juga tidak dijahit ya, kita lem. Jadi pengganti jahitnya di lem. Semacam operasi sesar seperti itu. Bisa. Jadi kan kalau sesar sebenarnya tetap dijahit, tapi hanya mungkin banyak permukaan aja yang dilem toh. Nah, kalau ini juga sama, tapi tanpa jahitan ya, cuma hanya dilem saja. Karena kan permukaan penis kan, kulitnya penis kan nggak lapisannya nggak banyak, jadi cuma dilem aja. Dan sama juga nutrisinya juga harus adekuat, nutrisinya harus bagus. Terutama kalau lem ini memang nutrisinya harus bagus sekali. Iya, harus bagus sekali. Jadi itu semua tergantung dari nutrisi itu sendiri ya. Tergantung nutrisi dan keberanian anak sebenarnya. Keberanian anak dan orang tua untuk mematuhi petunjuk atau gampangnya apa ya? Saran dari dari timnya. Untuk jangan sekali-kali ngambil jalan sendiri, tapi sesuai dengan yang direkomendasikan. Misalnya harus mandi ya harus mandi, jangan sampai harus mandi tapi ditunda, nanti akan banyak kotoran di situ yang akan menghambat penyembuhan juga. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Dan ini ada satu lagi pertanyaan.
dari Pak Syafi di Mertoyudan. Ya udah. Metode unggulan yang dipakai di RSUD Muntilan ini apakah bisa mempercepat penyembuhan luka pasca kitan? Dan apakah sama dengan kitan yang lain cara perawatannya setelah kitan? Monggo Mas Heri bisa dijelaskan. Seperti yang kami katakan tadi bahwa penyembuhan itu tergantung dari anak, tergantung dari keluarga, dan tergantung dari nutrisi, kebersihan. Jadi kalau kita katakan satu metode itu cepat penyembuhannya, ini 2 hari sembuh loh. Itu sebenarnya ya mungkin bisa kata-kata promosi ya. Ya, tapi ya sebenarnya untuk tingkat penyembuhan itu ditentukan oleh kepatuhan dari yang disunat dan orang tua yang disunat sendiri. Pasien untuk mematuhi apa yang disampaikan. Kalau itu dipatuhi, insya Allah penyembuhannya akan cepat dan bagus. Iya. Jadi tergantung dari pasiennya pasien sendiri juga. Ada juga ini dari Ahmad yang ada di luar. Mau tanya, Pak, ini kemarin sudah sunat tapi di lain tempat. Tidak di tempat, tidak di RSUD Muntilan. Tapi kalau untuk sekedar kontrol aja, ini apakah bisa? Oh ya, terima kasih. Untuk misalnya pertanyaan tadi ya, dari siapa Bu? Mbak Kalista? Ahmad di luar. Ahmad di luar. Misalnya sunat atau khitan di tempat lain, misalnya masih ada keluhan dan pengen dikontrol dari pelayanan itu tetap bisa. Nanti menggunakan layanan home care. Nanti akan masuk ke dalam apakah luka ringan, luka berat, luka sedang, itu tergantung dari lukanya. Yang penting WA dulu aja gitu. Lalu nanti akan kita sampaikan kapan kita datang, tarifnya seperti apa. Seperti tarif home care, rawat luka. Nah, kemungkinan kalau itu mungkin luka ringan ya. Kalau kita lihat. Nah, itu bisa menggunakan fasilitas kami dengan pelayanan home care, rawat luka. Siap. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad yang ada di luar. Kita break dulu, nanti kita akan balik lagi. Untuk Anda sahabat Gemilang, tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Gemilang, RSUD Muntilan mengembangkan layanan terbaru, Kitan Ceria, Kitan Cepat, Rapi, dan Aman. Kitan Ceria Daycare, Kitan dilayani di RSUD Muntilan, Kitan Ceria Home Care, Kitan dilayani di rumah saja. Fasilitas Kitan Ceria adalah tindakan dan obat, kontrol di rumah 1 kali, merchandise, dan celana kitan. Pilihan metode adalah manual, laser, ring, lem, dan teknoklam. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi nomor WA 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. Mau kitan? Ya Kitan Ceria aja. Kitan cepat, rapi, dan aman. RSUD Muntilan bermutu dalam bekerja, amanah dalam melayani. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Hah, piye to iki? Apa-apa pajak? Apa-apa pajak? Jen, tobat. Napa to Mas esok-esok kok ngudung rezekine engko gondol terwelu lho. Nah, iki lho. Mosok jenis hiburan saiki kon bayar pajak barang. Mas bayar pajak yo ora oke banget kok. Coba dihitung. Piye le ngitung? Ngene lho le ngitung. Besaran pajak sama dengan tarif pajak kali DPP. DPP yo iku dasar pengenaan pajak. Oh, ngono. Ya wes. Kasek Mas urung rampung iki le nerangke. Oh, yo, lanjutkan. Piye. DPP sama dengan tarif bea masuk kali jumlah pengunjung. Sithik to Mas awake dhewe isih untung kok. Wes kono rasa gedumul nak kon bayar pajak. Yo, siap. Saiki wis dong aku. Berangkat. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng.
atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja Pak, nih saya bawakan dari warung saya. Loh Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Ki, nah toh, aneh toh? Lah, emang kenapa Pak? Wah ini berarti rokokmu palsu ini. Lah kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, gini yo Man, nih dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak, kok saya nggak perhatikan ya? Nah toh, iya Man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, masih terus barengan Kalista Absari di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini kupas tuntas Kitan bersama Kitan Ceria RSUD Muntilan. Dan masih bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Ada Mas Ahmad Sigit selaku koordinator tim Kitan Ceria dan juga Mas Heri Purnomo selaku asistensi pelaksana Kitan Ceria RSUD Muntilan. Dan acara ini bisa Anda simak di live streaming gemilangfm.id. Oh ya, Mas Heri dan juga Mas Sigit, ini untuk harapannya terkait dengan Kitan Ceria RSUD Muntilan ini seperti apa sih Inti? Khususnya untuk warga yang ada di Kabupaten Magelang, silakan. Terima kasih Mbak Kalista. Selamat siang sahabat Gemilang. Kami dari RSUD Muntilan berharap dengan adanya pelayanan Kitan Ceria ini bisa memfasilitasi masyarakat Kabupaten Magelang, dan masyarakat Kabupaten Magelang bisa menangkap ini menjadi pelayanan yang bisa dilakukan. Dan kami jelas standarisasinya jelas tadi sudah kita sebutkan keunggulan kami.
dan kami berharap warga Kabupaten Magelang dan sekitarnya bisa mendapatkan pelayanan khitan ceria di RSUD Muntilan. Jadi Bapak Ibu sahabat Gemilang tidak usah bingung-bingung mau menyunatkan putranya di mana, standarnya seperti apa, bisa menggunakan pelayanan kami dengan jelas. Penanggung jawabnya adalah dokter, tekniknya jelas teknik yang safety ya, lalu teknik sterilisasinya jelas lebih terstandar daripada yang lain karena kita sama dengan alat-alat operasi dan terakreditasi. Jadi manfaatkanlah sebaik-baik mungkin pelayanan khitan ceria ini, karena putra Bapak Ibu sekalian atau sahabat Gemilang sekalian itu kan sunat kok pinginnya sekali seumur hidup ya. Gunakanlah yang terbaik. Nah, kami jelas memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sahabat Gemilang, terutama untuk masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Mungkin itu yang harapan kami. Oke. Sama juga dengan harapan Mas Heri, monggo bisa ditambahkan. Sama. Sama aja. Oke. Terakhir nih, closing statement. Untuk khitan ceria ini sendiri bisa dilayani seperti apa di RSUD Muntilan? Monggo Mas Heri. Masih kita lebih jelas. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu gak usah bingung-bingung, yang penting cukup WA saja. WA di nomor 0882 006 546 555 atau 53 kali di terakhir. WA saja, mau tanya apapun terkait dengan khitan ceria, insya Allah akan kami jawab. Mau konsultasi free, kami sediakan konsultasi gratis untuk sahabat Gemilang sekalian, terutama untuk mau mendapatkan pelayanan khitan ceria di tempat kami. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Ahmad Sigit selaku koordinator tim khitan ceria dan juga Mas Heri Purnomo, asistensi pelaksana khitan ceria RSUD Muntilan. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan kita di Jamus Gemilang Jagungan Lan Musyawarah spesial kali ini bersama RSUD Muntilan, membahas tentang kupas tuntas khitan bersama khitan ceria RSUD Muntilan. Kita ketemu di lain waktu, tentunya di Radio Gemilang. Dan untuk Anda selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.